Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan menjelaskan proyek 2 literasi teknologi mengenai informasi fundamental perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang akan kami jelaskan adalah PT Indostrades Tbk. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Milzam, yang kedua ada saya sendiri, Rizka Putri Ramadhani, yang ketiga ada Istifarin Eka Nur Afifa, yang keempat ada Ruth Damayanti Haryanto, dan yang kelima ada Safira Deswitasari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas PT Indostrades Tbk. PT Indostrades Tbk atau kode emitennya PTIS adalah salah satu perusahaan teknik kelautan yang paling terkenal di Indonesia, melayani para pelanggan terutama di industri pertambangan minyak dan gas serta batu bara. PTIS itu didirikan pada tanggal 21 Januari 1985. Yang pertama, debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Tabel DER PT Indostrades Tbk tahun 2016 166,38%, tahun 2017 145,69%, tahun 2018 131,03%, tahun 2019 117,32%, dan tahun 2020 112,40%. Yang selanjutnya return on equity ratio. Return on equity ratio adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Tabel ROE PT Indostrades Tbk tahun 2016 adalah minus 44,11%, tahun 2017 minus 12,99%, tahun 2018 0,73%, tahun 2019 1,33%, dan tahun 2020 0,02%. Selanjutnya, dividen per saham. Dividen per share atau disingkat DPS atau dividen per saham adalah dividen yang diterima per satu lembar saham dan rumusnya yaitu dividen perusahaan dibagi jumlah total lembar saham. Di sini dicontohkan dividen perusahaannya 8 miliar 200 juta dan jumlah total lembar sahamnya 550 juta 165 300 rupiah. Itu dibagi, kemudian menghasilkan dividen per saham Rp14. Selanjutnya dividen yield. Dividen yield adalah return dari dividen per saham terhadap harga saham. Rumusnya yaitu dividen per saham dibagi harga saham yang beredar dan dikali 100%. Dividen yield PT Indostrades sebesar 0% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya ada gross profit margin ratio, yaitu ukuran keuangan yang berharga bagi manajer perusahaan serta investor perusahaan, karena ini menunjukkan efisiensi yang dapat digunakan bisnis untuk memproduksi dan menjual satu atau lebih produk sebelum biaya tambahan dikurangi. Lalu dipaparkan juga tabel GPM PT Indostrades Tbk. Pada tahun 2016, GPM yang didapat ialah 0,96%, 2017 28,21%, 2018 38,77%, 2019 35,25%, dan 2020 yaitu 31,24%. Selanjutnya ada price to book value ratio, yaitu ukuran yang memiliki fungsi untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Nilai PBV sendiri didapat dari pembagian harga per lembar saham dengan nilai buku atau book value. Dengan rumus sebagai berikut.
PBV sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku. 362 dibagi 434 dihasilkan 0,83x. Baik, di sini saya akan membahas tentang price to earnings ratio atau PER. PER adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Cara menghitung PER adalah dengan membagi harga yang berlaku di pasar saham terkini dengan nilai EPS dari laporan keuangan terakhir yang dirilis oleh perusahaan. Berikut di bawah adalah contoh penghitungan PER. PER sama dengan 362 dibagi 1001 sama dengan 361,6. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang return on asset ratio atau ROA. Return on asset adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Berikut adalah tabel ROA PT Indostrate Tbk. Pada tahun 2016, Indostrate Tbk mengalami kerugian 16,56%. Lalu 2017 mengalami kerugian 5,29%. Lalu tahun 2018 mendapatkan keuntungan 0,31%. Lalu 2019 mendapatkan keuntungan 0,61%. Lalu pada tahun 2020 mendapatkan keuntungan 0,01%. Selanjutnya, dividend payout ratio. Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Dividen payout ratio PT Indostrate pada 5 tahun terakhir yaitu 0,0%. Angka tersebut didapat dari dividen per share dibagi earning per share, yaitu 0 dibagi 1,001 yang hasilnya 0,00%. Selanjutnya, net profit margin atau NPM. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih. Rasio ini digunakan untuk memberi gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. Berikut tingkat NPM pada PT Indostrate dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, PT Indostrate mengalami kerugian sebesar 70,20%. Pada tahun 2017, PT Indostrate tetap mengalami kerugian sebesar 19,22%, yang dimana persentase tahun 2017 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018, PT Indostrate mengalami keuntungan sebesar 0,98%. Hal ini menandakan bahwa PT Indostrate sudah mulai mampu menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih. Pada tahun 2019, PT Indostrate mengalami kenaikan tingkat NPM yaitu sebesar 1,68%. Pada tahun ini, PT Indostrate telah mampu menstabilkan keuangan perusahaan. Pada tahun 2020, PT Indostrate mengalami penurunan tingkat NPM yaitu dari 1,68% menjadi 0,03%. Pembahasannya terakhir yaitu apakah saham PT Indostrate dengan kode emiten PTIS ini direkomendasikan untuk dibeli atau tidak. Menurut kelompok kami merekomendasikan untuk membeli saham PTIS ini karena dilihat dari tingkat ROE PT Indostrate terus mengalami pemulihan secara positif dari 1,33% pada tahun 2019 menjadi 0,02% pada tahun 2020, yang artinya PT Indostrate telah mampu mengelola permodalan dari para investornya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.